Moderator mungkin ini sudah larut, mungkin bisa disimpulkan Iya. Hari ini jangan, maksudnya ini kali mungkin ada sesi-sesi berikutnya begitu ya. Ini sudah jam ya. 22 ya. Iya. Iya, karena waktu dan juga sudah 3 kali kita putus koneksi ini, jadi mungkin langsung kita ini saja Kak, kepada Kanda Wasit ini mungkin kita bisa usulkan agar supaya pertemuan yang semacam ini bisa diadakan. Iya, bisa diadakan. Ya, closing statement-nya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sudah catat semua penyampaian dari beberapa tadi narasumber. Iya. Saya kira bagus sekali. Asam Said, kemudian Dadang, terus Fadlia, dan ada beberapa tadi masukan-masukan dari cukup bagus. Saya berharap nanti kemudian ini diskusi tidak selesai sampai di sini. Karena saya berpikir kalau situasinya sudah agak bagus ini, mungkin lebih bagus pertemuan langsung tatap muka. Karena ini sangat penting sekali, ada beberapa tadi masukan-masukan yang cukup bagus untuk kembangkan kembali ke anak-anak PI. Mudah-mudahan ada perwakilan dari PWPI Sulawesi Tengah ini yang hadir dalam diskusi ini, sehingga bisa mencari masukan tadi. Saya kira cukup bagus sekali. Kemudian juga ada hal yang perlu saya luruskan tentang pernyataan tadi dari Adinda ini. Mirza, terkait masalah, ya, kenapa kemudian KB itu agak keras tentang Syiah itu? Karena begini, kita bukan melihat ajaran Syiah itu sendiri, tapi memang persoalan Syiah ini kemudian kemarin itu yang membuat PWPI Sulawesi Tengah itu vakum, hampir tidak ada PWPI Sulawesi Tengah itu. Beberapa kegiatan-kegiatan itu PWPI pada saat itu diambil alih oleh KBPI karena sudah tidak ada pengurus-pengurus PWPI pada saat itu. Jadi kita coba membangun kembali pengurus wilayah pada saat itu. Dari puing-puing kehancuran pada saat itu karena masuknya unsur itu. Jadi trauma itu PI tentang Syiah itu. Saya kira kalau kita diskusi soal Syiah itu panjang urusannya itu. Iya. Karena saya punya literatur juga tentang Syiah itu cukup banyak. Saya dulu memiliki literatur tentang Syiah itu lebih dari 100 buku pada saat itu. Saya mempelajari tentang Syiah. Tapi saya kira bukan saatnya kita diskusi. Saya berharap kemudian kenapa kemudian KB-KB pada saat itu sangat a priori kepada kegiatan-kegiatan PI pada saat itu. Karena ada beberapa orang itu yang memang keras. Selama kau masih ada Syiah di PWP itu, saya tidak akan berikan sumbangan. Ya, ada memang. Jadi kita coba dengan kejadian seperti itu. Jadi saya berharap untuk diskusi seperti itu mungkin jangan kita kembangkan di sini. Saya lebih cenderung tentang beberapa masukan-masukan tadi, terutama tadi disampaikan Kak Rustam. Di Donggala itu memang pernah ada program lalu itu yang tertinggal karena beliau tiba-tiba dipindahkan dari Kadis Dikjar itu dipindahkan ke Bapeda, sehingga ada program yang terbengkalai pada saat itu yang sudah disepakati. Ada rencana pada saat itu kita akan melaksanakan semacam PKP seluruh Kabupaten Donggala. Itu bagus sekali pada saat itu. Dan kegiatan-kegiatan PI pada saat itu sangat luar biasa di Kabupaten Donggala ketika beliau menakodai di kegiatan itu. Bahkan Pak Rustam berani menyampaikan bahwa anak-anak itu tidak diberikan ijazah SMA itu kalau tidak mengikuti kegiatan training. Mudah-mudahan kalau beliau jadi sekap di Donggala, program itu bisa kita gulirkan kembali, kita bisa diskusikan kembali. Amin, dan Pak amin. Saya ini juga sebagai Ketua PGRI, saya kira itu beliau punya peluang saat ini untuk memberikan keleluasaan kepada anak-anak PI itu melakukan kegiatan-kegiatan training. Dan memang saat ini beliau sebelum Ketua PGRI juga, ketika beliau menjadi Kepala SMA SM4, memberikan ruang sebesar-besarnya kepada anak PI itu melakukan training. Bahkan di sekolahnya itu beberapa kali training dilaksanakan di SMA 4 itu. Dan juga tadi saran disampaikan oleh Adinda Dadang Hidayat ini itu suatu luar biasa. Memberikan motivasi kepada kita semua bagaimana kita berbuat ke depan. Kepada Adinda Fadlia juga masukan-masukan tadi cukup banyak. Saya sudah catat semuanya.
Insya Allah satu saat nanti saya akan kumpulkan seluruh PWPI Sulawesi Tengah ini untuk menyampaikan tentang saran-saran dari Kanda dan Yunda semua ini. Mungkin terakhir saya sampaikan bahwa mudah-mudahan diskusi kita ini bisa berlanjut lagi nanti, dan tidak perlu lagi kita angkat hal-hal yang lain. Saya kira kita bicara bagaimana PI ke depan, kita membangun PI ke depan di Sulawesi Tengah ini. Dan alhamdulillah saat ini PWPI Sulawesi Tengah bagus kegiatannya. Kemarin di muktamar itu sebenarnya kita sudah persiapkan. Seandainya kemarin tidak terlaksana itu kegiatan di Maluku Utara, itu mungkin yang jadi ketua PB saat ini sudah ada Sulawesi Tengah. Sudah kita kondisikan pada saat itu, tapi karena acaranya batal sehingga yang bersangkutan tertunda jadi ketua PBPI. Mudah-mudahan ke depan bisa kita rencanakan lagi. Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya, kepada Adinda juga Mirsa yang telah memperkaya acara ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya diskusi rutin semacam ini perlu kita adakan minimal sebulan sekali, entah itu dalam bentuk pengajian atau diskusi. Yang jelas silaturahmi itu mesti tetap berjalan di tubuh KB ini. Kalau tidak dalam bentuk pertemuan langsung, karena COVID ini juga prospeknya belum tahu bagaimana ke depannya ini. Ya kita adakan aja dalam bentuk dialog semacam ini. Mungkin saudara Mirza bisa memfasilitasi ke depannya lagi, atau dari teman-teman pengurus PW yang juga malam hari ini hadir di forum ini bisa langsung difasilitasi lah pertemuan semacam ini. Baik, karena waktu yang membatasi kita, maka saya kira kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kepada Pak Moderator boleh bicara sedikit? Silakan. Roni bicara dulu tuh Roni. Ya, karena beliau sudah pegang mic. Ya. Ya, silakan. Kak Oni, iya. Silakan Kak Oni. Statement dari Brigadi. Aduh, mic-nya keren amat, Kak. Mau nyanyi ya. Keren mic-nya. One, two, three. One, two. Oke, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau sarannya sebulan sekali, saya kira dengan posisi COVID-19 ini, kenapa kalau tidak seminggu sekali? Paling tidak melalui kesempatan ini, dengan fasilitas Zoom ini, tiap minggu kita bisa adakan. Kemudian kedua, untuk membedah ini harus kita memposisikan dulu PI dalam konteks lagi aktif, dan kita bicara PI, bagaimana PI yang sementara aktif dan PI atau KBPI yang sudah tidak aktif. Khususnya kepada yang sudah tidak aktif, katakanlah sudah KBPI, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Rustam, bahwa kita memposisikan diri sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Misalnya Dadang dengan kapasitas kemampuan manajer ekonominya, Saudara Rashid dengan posisinya sebagai ya katakanlah politisi, Saudara Rustam dengan kapasitas sebagai pejabat di Kabupaten Donggala. Khususnya Rustam, Om Rustam ya, soalnya sudah putih juga rambutnya. Ya, saya memantau terus Anda punya perkembangan selama Anda jadi pejabat di sana, dan saya mengapresiasi walaupun secara tidak langsung. Itu luar biasa. Kemudian yang lain-lain. Saya kira apa yang sudah dijalankan, karena itu lebih kepada personal, kemampuan. Jadi itu refleksi daripada kemampuan output kader PI kemarin-kemarin, sehingga melahirkan seorang Rustam, seorang Rashid, seorang Dadang, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan PI yang sementara aktif, yang sementara memegang jabatan struktural? Saya tidak melihat gaungnya, lebih kepada romantisme sejarah selama ini. Terjadi perdebatan seperti yang apa diungkapkan oleh Mirza tadi, yang saya pikir juga tidak bermanfaat.
saya juga khususnya kepada kader PI yang masih aktif, perlu menciptakan satu isu. Jadi isu nasional itu yang harus kita bawa. Bukan kita menjadi apa ya, kita onani pribadi gitu. Kita merasa bangga dengan diri kita saja. Tapi bagaimana kita membuat isu, kemudian itu menggaung. Dan diharapkan kader-kader PI yang masih aktif itu biarkan mereka, setelah di training, dilatih, di kelas, biarkan mereka kita lepas untuk latihan langsung di lapangan. Karena teori yang baik itu adalah praktek. Nah, dengan adanya isu yang ada, yang diangkat, karena contohnya kemarin kan kita, kenapa kita jadi, itu karena isu kemarin itu adalah selain khususnya isu asas tunggal, itu menjadi lawan kita waktu itu, sehingga semua training kita itu silabusnya itu mengarah ke sana. Nah sekarang setelah katakanlah isu yang ada sekarang ini, apa kira-kira apa isu itu yang akan kita angkat, kemudian kita gaungkan, kita manfaatkan media sosial. Ada tadi saya sampaikan manfaatkan YouTube dan lain sebagainya. Saya kepada Mirza juga saya sampaikan lewat WhatsApp untuk bagaimana memanfaatkan media untuk menjadi sarana dakwah. Kita kuasai lah. Nah, dan langsung khusus yang aktif ya, yang aktif langsung bawa ini saya PI loh. Nggak usah takut-takut lagi. Kita bawa itu. Kemudian kan kalau ketika kita angkat isu, kemudian PI yang tampil ke depan, itu pasti akan menjadi dibully dan lain sebagainya. Nah, ketika itulah maka mau tidak mau anggota PI maupun yang sudah purna itu akan tergerak hatinya untuk melakukan bantuan. Bergerak. Nah kalau tidak ada isu-isu yang kita bawa, kita cuma tenggelam di internal kita saja, debat antara kita, saya kira ya perjalanannya seperti ini. Nah khususnya Fadlia tadi ya karakter ya, saya kira itu dengan adanya isu yang akan membentuk karakter. Kalau bahasa agamanya itu akhlak, kan muncul dengan sendirinya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti ke depan kita diskusi bagaimana PI yang masih aktif dan bagaimana PI yang sudah purna. Dan intinya bahwa kita berjalan sesuai dengan apa kapabilitas kita. Saudara Rustam sebagai pejabat di Donggala, ya tentunya dia memanfaatkan fasilitas kekuasaannya untuk melakukan ide-idenya. Dan ya sesuai dengan tingkatannya lah, sesuai dengan imannya. Karena tidak mungkin batu kecil aja punya manfaat, paling tidak kan tongkat pintu saja, jaga-jaga apa namanya. Kira-kira itu yang saya sarankan, dan saya sarankan lagi sekali lagi, jangan cuma sebulan sekali. Kebetulan dengan adanya virus ini dan fasilitas ini cukup lumayan, luar biasa. Tiap minggu sekali kita ketemu di sinilah. Saya tadi barusan di WA sama Mbak Mirza bahwa jam sekian ada pertemuan, sehingga saya kebetulan ada waktu lebih banyak di rumah. Ya kenapa tidak kalau kita manfaatkan untuk diskusi seperti ini. Kalau tadi terlalu melebar, insya Allah akan datang diskusinya lebih fokus, misalnya ya, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosial, politik, dan lain sebagainya. Itu harus Karuni salah satu calon Bupati Buol. Amin. Amin. Mirza calon Bupati Toli-Toli, kan begitu ya. Mantap. Ya, insya Allah saya yang paling dekat ini Om Rustam ini yang harus kita push begitu. Dukung. Oke. Kita jadi sekap. Saya kira itu sekali lagi kalau boleh setiap minggu kita manfaatkan fasilitas ini sehingga dan lebih fokus. Kalau tadi bunga rampai lah, macam-macam ide apa segala macam. Awal. Ya, saya kira kita lebih fokus lagi. Saya kira itu aja dari saya. Mungkin kurang sistematis, mohon maaf karena tiba-tiba disuruh bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Supriyadi M. Hasim mungkin terakhir. Ya. Terima kasih Kanda Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil khusus untuk Kanda Rashid Sadan. Ya, jadi saya sedikit menyentil saja persoalan masalah ya mungkin kalau bisa disebut masa lalu. Saya pernah jadi ketua pengurus wilayah periode 2009-2011 yang ya satu pesan saya kepada Kanda Yunda bahwa saya sepakat dengan Kanda Yunda terusnya Kak Rashid bahwa tidak perlu kita mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya itu justru akan memecah belah kita. Dan kita jangan hanya sampai sekedar diungkapkan di sini, tetapi ketika pertemuan-pertemuan jangan lagi itu dibahas. Sekali lagi jangan lagi itu dibahas. Karena sudah enak orang bilang kalau mau dibahas itu. Itu sangat tidak apa ya. Itu jadi mohon maaf ya kalau saya katakan sama Kanda Yunda bahwa kalau kita membahas itu, kesannya KB-KB tidak dewasa. Itu saja pesan saya. Karena sedikit banyak, karena saya mengalami itu dengan Saudara Mirza, maka memang pasti terungkapkan itu. Mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu dengan kata-kata saya. Karena kalau mau dibilang bahwa lalu juga pengurus wilayah vakum, yang memvakumkan itu siapa? Kami bergerak itu betul-betul mandiri lalu. Maksud saya mandiri seperti ini. Ada berapa KB walaupun yang menyampaikan keberatan, tetapi saya senang sekali dengan kata-kata bijaknya, tetap mereka membantu. Ya, maksud saya seperti itu. Kalau kita mau mengungkapkan sesuatu yang hanya akan memecah belah, terutama di internal PI sendiri, nggak usah dibahas itu. Dan saya sepakat dengan Ketua Perhimpunan KB. Jadi jangan nanti kesannya nggak dewasa juga kalau KBPI ketika hanya mempermasalahkan itu saja. Itu satu. Tapi itulah, saya pikir itu cuma saran saya saja. Terserah bagaimana KBPI mau menjelaskan apa mau menyampaikan itu nanti. Itu hanya pesan saya. Kemudian bicara soal masalah SDM 4,0 yang sekarang menuju 5,0. Saya teringat kami kebetulan ketika pasca Muktamar Nasional KBPI itu kan dicetuskan soal lembaga bantuan hukum. Saya ingat, kami kan juga di situ. Saya, kemudian Sandi, kemudian ada Idris itu sempat mengatakan kepada KB sama siapa lagi, sama pengurus wilayah, sekarang tak usah takut kalau mau mengungkapkan segala sesuatunya itu kalau memang itu benar. Karena kami siap di situ LBH untuk menangani berbagai permasalahan pengurus atau pelajar-pelajar yang ada. Tetapi memang selagi itu apa yang disampaikan memang benar, kemudian tidak hoax, insya Allah kita akan laksanakan, kita akan bantu itu dengan segenap kemampuan kami dalam disiplin ilmu hukum. Itu yang sekarang kami coba terapkan di LBH, walaupun memang masih LBH-nya masih baru. Tetapi kita sudah bergerak banyak untuk menangani kasus. Karena memang sebagai contoh misalnya, saya sendiri ketika masuk dalam dunia peradilan, memang termasuk kasus narkoba itu, sampai bosan kita mau membuat semacam dokumen pembelaan, saking banyaknya kasus narkoba di pengadilan. Dan itu juga riwayat umurnya mereka sangat muda sekali dan jarang yang tua. Maka itu juga sebenarnya jadi satu
sebuah harapan saya tetap ada pengurus wilayah juga untuk dikembangkan itu isu-isu tentang narkoba itu, bagaimana cara menyelesaikan persoalan narkoba. Ya, alhamdulillah juga ada beberapa pengurus wilayah yang aktif yang jadi mahasiswa di Fakultas Hukum. Jadi bisa kita rekrut nanti. Saya juga menyampaikan ini karena juga saya sekretaris LBH Catur Bakti Kota Palu. Maka saya berharap memang kita juga bisa join nanti dan membantu gerakan-gerakan keumatan melalui wadah LBH. Sekarang pun kita membantu Yayasan Ikhlasul Khairat yang di atas itu yang sekarang lagi bermasalah di masalah huntaranya. Karena itu, kenapa tidak juga pengurus juga kita bisa saling membantu nanti untuk penanganan kasus pelajar-pelajar, khususnya narkoba. Saya pikir itu, mohon maaf, saya sampaikan kepada Kanda Yuda semua apabila kata-kata saya juga kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi, karena itu juga yang kami rasakan selama ini. Mohon maaf, saya sampaikan sama Kak Rasid, Kak Rustam, dan Kak Sam. Intinya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya kita sepakat ya, untuk kedepannya mungkin diskusi-diskusi yang semacam ini perlu kita laksanakan secara rutin, dan kalau perlu isu-isu yang berkaitan dengan masalah khilafiyah dan lain-lain sebagainya itu tidak perlu lagi kita angkat. Ya, kalau mengutip bahasanya saudara Dadang tadi, kira-kira persamaan apa yang ada di antara kita yang mungkin itu bisa lebih menentukan kita sebagai keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Oke, saya pikir ini sudah mau sudah mau off lagi nih, sudah mau 45 menit ya, ditutup saja. Jadi mohon maaf kepada Kanda Yunda semua dan kepada adik-adik sekalian yang mungkin ingin menyampaikan undek-undeknya pada malam hari ini, tetapi karena keterbatasan waktu maka pertemuan ini malam hari ini harus kita usaikan sampai di sini. Tetapi mudah-mudahan dalam hitungan beberapa minggu ke depan kita bisa bertemu lagi. Kalau menurut soalnya Kaoni dengan diskusi yang lebih fokus, nanti teknisnya kita akan bicarakan melalui forum grup WAKB gitu ya. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya sebagai moderator pada malam hari ini, Muhammad Ahmad, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Kanda dan Yunda semua. Dan saya kira cukup sekian. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkam nih, Melisa.